seperti undang-undang perampasan aset. Paham nggak Iya. teman-teman tentang bahaya undang-undang perampasan aset ini? Paham nggak asbabul wurudnya kalau dalam bahasa ilmu hadis itu sebab-sebab lahirnya hadis gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran asbabun nuzul. Oke. Paham nggak gimana desain undang-undang ini? Siapa yang menyiapkan undang-undang ini? Pak Jokowi. Oke. Apa tujuannya? Untuk menekan siapa saja yang melawan dia kalau dapat persetujuan tentang 3 periode. Ini nih, materi paling simpel di undang-undang ini. Tidak akan makan oligarki dan konglomerat ke atas. Oh gitu bang. Karena Padahal ini lagi rame orang menuntut itu. gambaran tentang pendapatan mereka itu jelas. Nah kalau saya dan Adinda Ilham ini, gambaran kita tidak jelas. Terus diam-diam ada punya mobil 3-5 bisa disita oleh polisi dan jaksa sama KPK. Oke. Padahal itu kan bisa jadi warisan ya. Mau haram atau halal bisa disita tanpa ada putusan pengadilan dulu. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak, kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa respon beliau, Kan Pak? selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Tapi DPR-nya enggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul, karena DPR itu hanya Korea-Korea aja. Gitu. Iya kan? Iya, Saya bilang iya, gitu iya, ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Iya. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau tuh ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah, kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredarannya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebelumnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Ternyata yang bermasalah di negara ini bukan presidennya, tetapi DPR-nya. Jokowi 2 kali mengajukan undang-undang perampasan aset, tetapi ditolak oleh DPR yang mendengar kata Megawati. Dan Prabowo mengajukan para koruptor itu dikirimkan ke pulau terasing yang tidak berpenghuni, tetapi lagi-lagi ditolak oleh DPR yang ngikut kata Megawati. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, presidennya DPR itu siapa?
presidennya DPR itu siapa? Jadi kalau sekarang Bapak bilang percaya kepada kepemimpinan Bapak, rakyat Indonesia diminta percaya. 10 bulan ini loh Pak, kami dibuat main apa? Kayak jungkat jangkit pikiran kali Bapak buat. Loncat sana, loncat sini. Sampai sekarang ya Pak, sampai sekarang. Bapak itu menggolkan satu keinginan rakyat yang ditunggu-tunggu selama 10 tahun. Undang-undang perampasan aset koruptor. Dengar ini Pak, undang-undang perampasan aset koruptor. Bapak nggak bisa menggolkan itu. Buat perpu kalau perlu. Kalau perlu semua undang-undang dibatalkan, buat perpu saja kalau kita butuh. Kan Bapak punya hak untuk itu. Ya kan? Kenapa itu nggak Bapak bisa buat? Karena mungkin Bapak memang terikat di dalamnya itu. Repotnya apa? Kalau Bapak dari mulai awal memanggil Taksin, memelihara Burhanuddin Abdullah, saya tidak berharap Bapak sejenis mereka gitu. Artinya sejenis itu ya Bapak punya DNA koruptor juga gitu kan. Ini mohon maaf saya Pak Prabowo, Bapak sebagai presiden yang kami dukung. Tapi kami tidak mau kecolongan dengan perilaku Bapak yang berubah atau itu aslinya gitu kan. Karena apa? Kalau ini sampai dibiarkan membawa resiko besar untuk bangsa ini. Bapak ini sekarang masuk masa transisi, transformasi untuk persiapan anak muda menggantikan Bapak di 2029. Indonesia ini butuh kelangsungan Pak yang dipimpin anak muda. Bapak kan sudah tua, nanti 78, nggak mungkin lagi sudahlah. Kesehatannya dan sebagainya tidak mumpuni lagi. Jadi Bapak siap-siap untuk menyiapkan saja tongkat estafet. Jangan berharap lagi kalau itu mau dilanjutkan menjadi 2 periode. Ketuaan Pak. Ya. Nah, anggaran DPR ini kawan-kawan yang harus kita selesaikan. Karena apa? Anggaran 9,1 triliun itu kalau kita compare dengan apa yang pernah disampaikan Krisdayanti yang waktu itu Pak Mahfud bilang ya memang pendapatan DPR itu 2 miliar 1 bulan. Kalau sekarang saya lihat itu kebutuhannya itu kira-kira apa? Anggaran itu mengcover 1,3 miliar. Kita bandingkan dengan polisi yang 20 juta setahun per kepala, ASN 20 juta setahun per kepala, TNI 27 juta per tahun per kepala. Apa per bulan maksudnya. Sementara DPR betul 43 kalinya. Apa yang mereka buat sama kita? Mulutnya kotor seperti itu. Ini pemantiknya kan mereka juga. Uya Kuya, Sahroni, Eko Patrio, itu bajingan-bajingan tengik yang sok sekarang udah kaya itu, terus kita dihina-hina seperti itu. Ini tidak efektif buat kita bernegara ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus siap-siap tuh. Kalau perlu Bapak berdialog dengan kami. Bapak undang kami ke istana atau ke warung kopi mana, mari kita santai minum kopi, biar kami kasih masukan Bapak. Kumpulkan Bapak punya menteri, wamen dan sebagainya itu, biar kami kasih tahu, karena kami yang di bawah ini yang tahu Pak. Biar saya mewakili, karena apa? TikTok saya Pak, 24 jam, 48 jam, itu sudah ada 2,5 juta viewer yang mengomentari apa yang saya upload di situ tentang Bapak dan kondisi di pemerintahan dan DPR itu. Mari kita ketemu. Biar saya bawa teman 5-10 orang untuk berdialog dengan Bapak. Nggak usah merasa dizolimi atau merasa digurui. Kita tukar pikiran saja. Karena belum tentu juga kami benar, belum tentu juga semua pikiran Bapak benar. Ya kan? Mari, karena kita ngurus negara ini Pak, bukan ngurus warung kopi. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Presiden Pak, bukan ngurusin warung kopi. Ya. Mari kita ketemu, kapan kami diundang. Nggak usah mikirin ongkosnya Pak, saya berangkat sendiri.